Shalom, haleluya. Salam satu tubuh Kristus untuk saudaraku terkasih, sebangsa dan setanah air Indonesia. Shalom bagi Indonesiaku yang penuh damai, penuh dengan sukacita, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya, Refren Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan, ingin membuat suatu video yang berisi pesan khusus tentang perayaan Jumat Agung. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap kita di seluruh dunia sedang menyambut perayaan Jumat Agung saat ini. Merayakan suatu momentum ilahi, suatu momentum yang supernatural, suatu momentum yang penuh dengan keajaiban. Momentum yang membuat saudara dan saya menikmati anugerah keselamatan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bila kita berbicara Jumat Agung, bila kita berbicara tentang Via Dolorosa, penyaliban Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia, kita tidak bisa melupakan suatu tempat di mana menjadi battlefield atau medan pertempuran yang sesungguhnya antara pribadi Yesus dengan kehendak Bapa. Tempat itu bernama Taman Getsemani. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 mulai ayat yang ke-36 dikatakan begini. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba untuk Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ayat 46 sebagai ayat yang penutup dikatakan, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk kita orang yang sudah mengalami penebusan Kristus melalui salibnya, kita akan selalu mengucap syukur karena begitu banyak manusia di dunia ini. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih. Bahkan firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kita yang terpilih adalah pribadi-pribadi yang spesial, pribadi-pribadi yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Bahkan bukan hanya diselamatkan, tapi juga untuk menikmati karunia demi karunia, kepenuhan demi kepenuhan Kristus yang Dia sudah sediakan bagi setiap kita, orang-orang pilihannya. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, salib tidak akan pernah terjadi jika Getsemani tidak dimenangkan oleh kehendak Bapa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Getsemani berarti pres minyak di dalam bahasa Aram. Dan di dalam arti kata yang lain dikatakan pemerasan minyak.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebuah produk atau tumbuhan atau barang yang menghasilkan suatu minyak, jika hanya dipres satu kali, saya yakin dan percaya itu bukan yang terbaik. Tapi di saat harus dipres 2-3 kali dengan tekanan yang lebih tinggi, dengan tekanan yang lebih kuat, maka yang dihasilkan adalah minyak yang terbaik. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di Taman Getsemani, Yesus berkata, ia merasa sedih dan gentar karena ia harus meminum cawan penderitaan yang sungguh sangat mengerikan. Tapi 3 kali Yesus berdoa, dan setiap doanya dia berkata, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu ya Bapa dalam hidupku, kata Yesus. Maka pertempuran di Getsemani dimenangkan oleh kehendak Bapa. Yesus bisa saja menolak Getsemani. Dan Yesus, jika dia berkata tidak di Taman Getsemani, maka salib itu tidak akan pernah terjadi. Jika Yesus berkata, Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakmu, melainkan atas kehendakku, maka salib itu tidak akan pernah terjadi. Penebusan, keselamatan buat saudara dan saya dan seluruh umat manusia akan menjadi percaya tidak akan pernah terjadi. Tapi hari itu Yesus berkata, jadilah seperti kehendakmu. Dan Yesus terima jalan salib itu mulai dari Getsemani. Dia menyerahkan dirinya untuk meminum cawan penderitaan yang begitu mengerikan itu, hingga ia sampai di atas kayu salib. Dia tetap diam. Dia tidak berbantah. Dia tidak berkata-kata dengan manusia. Tapi dia terus berkata-kata dengan Bapa. Jadilah seperti kehendakmu. Maka salib itu jadi penebusan tuntas. Harganya dibayar lunas. Dan keselamatan itu terjadi untuk saudara dan saya. Dan bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Karena tidak mungkin keselamatan bisa dicapai oleh perbuatan baik manusia. Karena tidak ada satu pun manusia bisa berbuat baik sampai dengan standarnya Tuhan itu dipenuhi. Karena setiap saudara dan saya, setiap manusia itu berisi tentang kesombongan, tentang keangkuhan, tentang hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup yang membinasakan setiap kita. Roh memang penurut saudaraku, tetapi daging lemah. Untuk itu saudaraku, bagi setiap kita orang percaya, pentingnya untuk kita taat sampai garis akhir. Pentingnya untuk kita setia sampai garis akhir. Pentingnya kita pegang setiap perintah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan itu untuk kita kerjakan sampai tetes darah terakhir, sampai perasan minyak kehidupan kita berakhir dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan jadikan keinginan kita sebagai goal, saudaraku. Jangan jadikan keinginan kita sebagai target. Karena di saat kita menjadikan keinginan kita menjadi goal, menjadi target, menjadi sesuatu yang harus kita capai dalam dunia apapun itu, termasuk dalam dunia pelayanan, maka sesungguhnya kita akan gagal menyelesaikan seluruh mandat yang Bapa berikan kepada kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tapi di saat kita mau berkata, ya Bapa, jadilah kehendakmu. Ya Tuhan, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Maka kita akan mencapai garis akhir dengan kuat. Jadi saudaraku, salib itu adalah kemenangan di Getsemani. Jika Yesus kalah di Getsemani, jika dia tidak mengatakan, jadilah kehendakmu Bapa, tapi jadilah kehendakku, maka salib itu tidak akan pernah terjadi. Dan kemenangan besar tidak akan pernah terjadi. Untuk itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya sampai garis akhir hidup kita, jangan pernah lagi kita berkata,
jadilah kehendakku. Tapi kita berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu adalah kemenangan besar. Mari kita terus sangkal diri. Mari kita terus pikul salib. Sampai dengan garis akhir kehidupan kita. Kita menyatakan kemuliaan. Demi kemuliaan. Bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di dalamnya ada kuasa. Di dalamnya ada mukjizat. Di dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada satupun manusia yang akan selamat jika tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah satu-satunya Juru Selamat. Sama dengan satu pengertian sederhana, saudaraku. Tidak ada satupun seorang yang bisa parkir di tempat parkir yang dikhususkan jika tidak juru parkir yang memarkirkannya. Tidak ada satu orang pun bisa membuat SIM jika tidak petugas juru SIM yang membuatkannya. Sama dengan keselamatan tidak akan mungkin dicapai oleh siapapun jika kita tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita menangkan setiap pertempuran demi pertempuran. Di setiap Getsemani demi Getsemani kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berikan tetes minyak terbaik bagi Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Jangan pernah menyerah. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan berkemenangan senantiasa. Sakit pasti, lelah pasti, menderita belum tentu juga. Tapi kalau itu pun terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, di saat kita berkata kepada Tuhan, aku berserah, maka Tuhan yang melihat tangan kita terangkat, Dia akan turun tangan memberkati setiap kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Mari kita menangkan setiap Getsemani demi Getsemani kita. Mari kita berikan minyak yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dari setiap kehidupan kita. Dan mari kita terus menang. Salib adalah kemenangan di Getsemani. Kemenangan besar kita di saat kita bisa menang di setiap Getsemani kita. Salam kemenangan. Tuhan Yesus berkati. Shalom Indonesiaku.